Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para santri-santri yang Pak Guru sayangi, pada hari ini kita bertemu lagi meskipun dalam keadaan daring dalam pembelajaran nahwu Madrasah Persiapan Sanawiyah TPS Kudus. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul kiamat kelak nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala niyatus sholihah walahumul bisiril Fatihah. Baik, terima kasih. Meneruskan pembelajaran kemarin tentang kalam, bisa dibuka kitabnya. Pak Guru ulang halaman 1 lagi mengenai kalam. Sekarang kita baca terjemahnya. Yang paling bawah itu kalam. Sudah dibuka semua. Baik, Pak Guru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam inggih punika lafadz ingkang kasusun tur mahamaken sarta dipun seja kados lafadz Allahu Rabbuna. Ya, sambil disemak kitabnya. Kitabnya sambil disemak. Allahu Rabbuna. Allah punika pangeran kita. Artinya Allahu Rabbuna, Allah punika pangeran kita. Muhammadur Rasulullah. Muhammad punika utusan Allah. Nabi Muhammad punika utusan Allah. Baik, kita bahas bersama-sama. Apa yang dinamakan kalam itu? Kalam inggih punika lafadz ingkang kasusun tur mahamaken sarta dipun seja kados dipun seja. Jadi syarat kalam niku wonten 3. Yang pertama adalah kasusun, tersusun. Yang kedua memahamkan. Yang ketiga adalah diseja atau disengaja. Contoh Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna ini sudah memenuhi syarat-syarat dia bisa dikatakan menjadi kalam. Karena apa? Sudah tersusun. Tersusun itu 2 kalimah atau lebih. Satu ini Allah, ini namanya kalimat. Rabbuna juga namanya kalimat. Ketika disusun Allah dan Rabbuna ini digabungkan, maka menjadi kalam. Allahu Rabbuna, 2 kalimat digabungkan maka menjadi kalam. Tak hanya itu juga. Tak hanya itu, syarat kalam adalah harus memahamkan. Coba kalau kamu bilang Allah saja, Allah, belum paham. Allah sedang ngapain? Allah apa? Kok Allah tak? Kan belum paham. Rabbuna, jika kamu mengucapkan lafadz atau kalimat Rabbuna saja, pangeran kita, Tuhan kita, cukup kamu masuk kelas tiba-tiba Rabbuna, kan nggak paham, nggak paham maksudnya ngapain kok bilang Rabbuna, cukup bilang Rabbuna, Tuhanku, cukup Tuhanku, kan nggak paham. Tapi kalau digabung Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhanku, ini semua orang pasti akan paham dengan ucapan itu.
Nomor syarat kedua harus memahamkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah harus dipun sejo. Dipun sejo itu disengaja. Maka terkecuali lafadz yang diucapkan dalam keadaan lindur. Tahu lindur ya? Lindur itu ketika tidur kita bicara sendiri. Itu namanya ngelindur. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Enggak jarak, ya, enggak jarak. Dan juga kecuali lagi lafadz yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan oleh orang gila, wong edan, ya wong edan cuk-cuk ngomong dhewe. Gak jarak mesti, mbok takoki kowe ngomong apa wong edan takoki ngomong apa? Mesti gak paham dia. Gak sengaja karena. Nah, paham nggih? Contoh lagi Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini ada 3 kalimat. 1 Muhammad, 2 Rasulullah, Rasul, yang ketiga Allah. Muhammadur Rasulullah. Tersusun itu 2 kalimat atau lebih ya. 1 ini namanya kalimat, harus 2 kalimat, boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan yang memahamkan, sudah paham nggih? Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, sudah ada artinya, sudah bisa difahami dan diucapkan dengan sengaja, yaitu yang kita namakan dengan kalam. Gitu guys, tugas untuk anak-anak santri-santri MPTS. Nanti setelah pembelajaran Pak Guru buatkan contoh 5 kalam yang sempurna. Boleh dari 2 kalimat, boleh dari 3 kalimat, okay? Boleh dari 2 kalimat atau boleh dari 3 kalimat, atau bisa selang-seling 2 kalimat, 3 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, okay? Tersusun dari 2 kalimat atau 3 kalimat. 5 kalam. Nah, besok kalau sudah pertemuan, sudah tatap muka, dikumpulkan Pak Guru nilai. Baik, selanjutnya kita buka halaman 2. Kita bahas satu-satu apa itu yang dinamakan dengan lafadz. Lafadz inggih punika suwanten ingkang mengku huruf hijaiyah. Pak Guru ulang. Lafadz inggih punika suwanten ingkang mengku huruf hijaiyah. Suwanten itu apa? Suwanten itu suara atau suara dalam bahasa Indonesia. Lafadz adalah suara yang mengku itu mengandung huruf hijaiyah. Contohnya zaitun. Nah, zaitun ada huruf za, ada huruf ya, ada huruf dal. Maknanya apa? Maknanya Mas Zaid atau Pak Zaid. Nah, contoh lagi sajada, ada huruf sin, ada huruf jim, ada huruf dal. Maknanya apa? Maknanya sujud. Nah, contoh lagi min, ada huruf mim, ada huruf non. Maknanya apa? Sangking atau dari. Ini semua zaitun, sajadah, min dinamakan lafadz. Karena apa? Ketika diucapkan zaitun ada suaranya, nah, dan mengandung huruf hija. Iya. Berarti apa? Terkecuali suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah. Contoh, suara ayam berkokok. Nah, ayam berkokok, bagaimana suaranya? Ada suaranya kan? Itu huruf hijaiyahnya apa saja? Enggak ada. Tidak mengandung huruf hijaiyah. Dan meskipun mengandung huruf hijaiyah itu tidak ada artinya, tidak bermakna. Kalau ini kan ada artinya. Zaitun artinya masjid, sajadah artinya sujud, min artinya sangking. Contoh kukuruyu kah? Kukuruyu itu huruf hijaiyahnya apa saja? Qaf, ka, wawu, pa, til, enggak, boten. Nggih, boten. Enggak bisa. Nggih. Contoh lagi yang tidak ada artinya bersin, hacing, nggih.
hajing. Hajing itu suara enggak? Suara, tapi enggak ada huruf hijaiyahnya. Nah, itu yang dinamakan lafat. Lafat. Padahal kalimat itu, kalam tadi, kita bahas kalam tadi, kalam adalah lafat. Nah, kalam adalah lafat yang dan seterusnya. Jadi harus berupa huruf dan mengandung huruf hijaiyah, suara yang mengandung huruf hijaiyah. Ini namanya lafat. Paham ya? Suara orang bersin, suara ayam berkokok tidak dikatakan dengan lafat. Lanjut. Murokab. Murokab atau kasusun. Kasusun itu tersusun. Tadi Pak Guru sedikit sudah jelaskan apa itu yang dinamakan murokab. Pak Guru baca. Inggih punika lafadzipun wonten kalih utawi langkung. Inggih punika lafadzipun wonten kalih utawi langkung. Kados lafadz aliyun qaimun. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Pak Guru ulang. Kasusun atau murokab inggih punika lafadzipun wonten kalih utawi langkung. Kados lafadz aliyun qaimun. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, Pak Guru terjemah ya yang dalam bahasa Indonesia. Mungkin dari sini santri-santri ada yang dari luar Jawa belum paham bahasa Jawa. Tersusun atau murokab adalah lafadznya lebih dari dua. Lafadznya dua atau lebih. Nah, dua atau lebih. Ada dua lafadz atau lebih itu yang dinamakan murokab. Nah, contoh aliyun qaimun. Ali ini adalah satu kalimat, qaimun adalah satu kalimat. Kalau ali saja dan qaimun saja belum dikatakan murokab karena tidak tersusun. Misal kamu Pak Guru contohkan meja kamu ambil meja satu terus kamu masukkan dalam kelas, itu bisa dikatakan menyusun meja apa tidak? Satu saja enggak bisa, belum dikatakan menyusun. Kalau menyusun itu harus dua, satu meja kamu taruh di dalam kelas, kemudian meja satu lagi kamu jejer, kamu taruh di sampingnya, itu bisa dikatakan menyusun. Menyusun meja harus ada dua. Kalau cuma satu saja nggak bisa dikatakan tersusun atau murokab. Nah, ini aliyun qaimun sudah dua, berarti bisa dikatakan murokab. Contoh lagi, qara'a satu, Muhammadun satu, Al-Qur'ana satu. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana tiga, ada tiga kalimat, berarti sudah dikatakan murokab, tersusun. Paham ya? Pak Guru lanjut. Nah, dipun sejo. Contoh dipun sejo. Inggih punika gineman ingkang dipun sejo, boten gineman nglindur utawi tiang edan. Nah, waldok atau disengaja adalah perkataan. Jadi harus ada lafadz yang murokab tersusun, mahamkan, kemudian harus disengaja. Jadi kalau orang lindur, kamu tidur tiba-tiba berbicara saya ingin makan es krim misal, itu belum dikatakan kalam karena dia sedang keadaan tidur, tidak sengaja mengatakan itu. Begitu juga perkataan orang gila. Orang gila juga ketika berbicara dia tidak sengaja, maka tidak bisa dikatakan kalam. Masih kurang ya, satu lagi seharusnya, yaitu mufid atau
memahamaken, bisa difahami, bisa disimak kitabnya. Mufid atau bisa difahami inggih punika lafat ingkang saged maringi pangertosan ingkang sampurna. Lafat itu bisa memberi pengertian dengan sempurna. Contoh, doroba zaitun amron. Nah, doroba memukul, zaitun Mas Zaid, amron ke Mas Amar. Mas Zaid memukul Mas Amar. Nah, doroba zaitun amron. Sudah paham belum? Paham. Mas Zaid pelaku, doroba sebagai pekerjaannya, Amar sebagai yang dipukul. Tapi kalau kamu pisah satu-satu, contoh doroba memukul, nah, tiba-tiba ada orang bilang doroba, nah, belum paham kan? Belum paham. Karena apa? Yang memukul itu siapa, yang dipukul siapa? Tidak paham. Apa? Atau misal contoh zaitun saja, zaitun saja, zaitun. Nah, zaitun ngapain? Nah, zaitun sedang apa? Kok tiba-tiba bilang zaitun? Nah, belum paham. Atau tiba-tiba amron, apa maksudnya amron? Enggak paham. Nah, kalau digabung, tiga-tiganya digabung, dzoroba zaitun amron, maka bisa paham Zaid memukul Amar. Nah, ini namanya mufid, memahamkan. Kalau satu saja tidak bisa memahamkan. Oke. Mungkin sekian dulu pembelajaran nahwu pada pagi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dengan kita semua fitini wa dunya wal akhirah. Pembelajaran ini mari kita tutup dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.